Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya masih mau bicara tentang nyamuk Walbochia karena nampaknya sudah menjadi polemik sangat luas di masyarakat. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi semuanya yang sudah peduli dengan masalah nyamuk Walbochia ini. Di sini saya hanya ingin menerangkan mengapa saya ketengahkan tentang nyamuk Walbochia ini. Nyamuk Walbochia ditemukan oleh orang Australia pada tahun 2011. Nampaknya hal ini kemudian ada peneliti dari Indonesia yang tertarik, yang kemudian dia bekerja sama dengan World Mosquito Program (WMP), dan semua orang tahu WMP itu penyandang dananya adalah Bill Gates. Nah, WMP kemudian peneliti dari Indonesia ingin mengelaborasi bagaimana kalau temuan Walbochia itu diuji klinikan di Indonesia, karena Indonesia kan banyak demam berdarah begitu kan. Nah, barangkali bisa menjadi alternatif. Kemudian peneliti dari UGM ini mendapat dana dari konglomerat Indonesia, kalau nggak salah dari Pak Tahija. Pak Tahija ini mungkin nama orang ya, kayak saya kira Pak Tahija nama orang. Dan saya baca di tulisannya Pak Dahlan Iskan, Pak Tahija ini salah satu pemilik saham dari Freeport. Nah, itu jadi yang membiayai itu pemilik saham Freeport, kemudian WMP yang di belakangnya ada Bill Gates, dan kemudian peneliti dari Gajah Mada. Penelitiannya itu kemudian dilakukan dengan menyebar nyamuk yang sudah diselipin Walbochia di dalam selnya. Nah ini dia prosesnya apa sih menyelipkan bakteri Walbochia itu pada nyamuk. Nah, WMP mempunyai dua program rekayasa genetika, yang satunya dengan GMO. Indonesia tidak dapat yang model GMO, itu Malaysia yang dapat. Yang satunya lagi model Gene Drive. Gene Drive itu menyelipkan bakteri Walbochia ini pada sel nyamuk, dan kemudian mengharapkan nanti itu bisa diturunkan. Jadi kan tadinya nyamuk laki-laki dikasih Walbochia, kalau nanti dia kawin dengan nyamuk perempuan yang biasanya membawa virus demam berdarah, nanti ini akan terpengaruh sehingga tidak bisa membawa virus demam berdarah begitu kan. Dan nanti kalau bertelur, diharapkan telur itu juga mengandung Walbochia. Nah, proses ini sebenarnya adalah genetical engineering yang berproses secara alami. Jadi tidak full banget, tidak, tapi namanya tetap rekayasa genetika. Kalau saya nggak salah dengar tuh ada dokter muda yang menerangkan mana ada rekayasa genetika, Anda coba buka buku. Nah, itu rekayasa genetika yang dilakukan ada dua. Satu dengan GMO, tapi kita nggak dapat yang GMO. Yang Indonesia dapat yang Walbochia, diselipin Walbochia. Nah, itu namanya genetical engineering. Gene Drive ini sedang berkembang banget dan efeknya nanti banyak lah. Sekarang saya lanjutkan yang tadi. Jadi peneliti tersebut akhirnya menemukan bahwa nyamuk itu yang dia nyebarin nyamuk yang diberikan Walbochia di Yogyakarta, itu daerah Sleman, Bantul, dan Yogyakarta. Itu kira-kira pada tahun 2017 sampai 2020. Hasilnya luar biasa, menurunkan angka demam berdarah 77% di lapangan dan 86% di rumah sakit. Itu hasilnya. Tapi saya nggak tahu apakah si peneliti membandingkan dengan pencegahan konvensional, apakah dia hanya menyebarkan dan kemudian menghitung jumlah demam berdarah. Saya tidak terlalu ngerti. Yang jelas memang hasilnya ada seperti itu. Kemudian dipublikasi di New England Journal of Medicine dan itu dianggap valid. Sampai di situ it's okay. Profesor Uut dan kemudian menjadi profesor kan, hasil penelitiannya itu oke saja. Tidak ada masalah sampai di situ. Itu kegiatan penelitian akademis. Namun pada tahun 2002 Menteri Kesehatan membuat suatu SK dengan nomor 1341 tahun 2022. Menteri Kesehatan akan menerapkan inovasi tersebut di 5 daerah, yaitu Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Bontang, Kupang, dan Bali. Ada 6. Kenapa kok diterapkan? Nah, itu yang saya pertanyaannya, yang Anda harus kritis. Soal penelitian it's okay, bahwa itu dibuktikan bisa menurunkan. Tapi apakah kita butuh itu di Indonesia? Nah, itu butuh pengkajian lagi. Kalau yang saya tahu, yang pengen menyebarluaskan hasil itu adalah WMP. Itu programnya World Mosquito Program. Dia kepengen menyebarkan hasil penelitian itu kemana-mana.